Nusron Wahid sebut pundennya bangsa Nusantara adalah kaum Baklawi, golongan keturunan imigran asal Yaman. Kantornya, Kementerian ATR BPN dilalap api Nusantara, seolah leluhur bangsa ini tak terima dengan pernyataan super konyol yang keluar dari mulutnya. Gedung Kementerian ATR BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kebakaran pada Sabtu malam. Saudara, kebakaran juga terjadi di Gedung Kementerian ATR BPN. Gedung Kementerian ATR BPN kebakaran, asap tebal muncul dari lantai 1. Setiap kota, setiap kampung itu ada pundennya, ada dedengkotnya. Dan pundennya Mekah itu siapa? Pundennya Mekah itu adalah Bani Hashim. Bani Hashim di Indonesia ini siapa? Bani Hashim di Indonesia ini adalah Sa'adah Ba'alwi. Karena itu kalau bapak-bapak semua ingin kampungnya berkah, maka harus selalu pegangan sama habaib, selalu pegangan sama Sa'adah Ba'alwi. Terbakarnya kantor Kementerian ATR BPN yang bosnya adalah Nusron Wahid, seorang pembela kaum Habib keturunan palsu dari baginda Rasulillah. Seharusnya bisa membuka mata seluruh bangsa Indonesia bahwa kualitas para petinggi negara kita harus diakui ternyata masih sangat jauh untuk bisa diharapkan membawa Indonesia menjadi negara maju seperti yang sudah ditargetkan bisa tercapai pada tahun 2045. Bagaimana tidak? Di saat negara tetangga kita Malaysia sudah mulai sadar seperti yang pernah diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Mohamad bahwa doktrin yang melemahkan mental masyarakat dari para ustadz penjual agama adalah bentuk penghambat besar dalam kemajuan negara. Di negara kita justru ada seorang menteri yang bermental sangat menjijikan seperti yang disinggung oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, yang tentu saja kita sebagai bangsa Indonesia yang waras otaknya sangat malu memiliki seorang menteri seperti dia. Nusron Wahid yang 2 hari sebelum kantornya dilalap si jago merah, ia sempat mengatakan di depan publik bahwa setiap kota dan kampung ada pundennya, dan pundennya kota Mekah adalah Bani Hashim, yang di Indonesia Bani Hashim adalah kaum Habib, kaum keturunan pendatang asal Yaman. Terlepas dari masalah bahwa golongan Habib secara ilmiah bukanlah Bani Hashim, melainkan mereka secara DNA adalah kaum Yahudi Hazar, Nusron Wahid secara tidak langsung jelas ingin mengatakan bahwa pundennya bangsa Nusantara adalah dari golongan Habib, menafikan leluhur bangsa Indonesia sesungguhnya. Hal tersebut sangat jelas karena pernyataan dia selanjutnya adalah jika suatu kota atau kampung ingin berkah, maka masyarakatnya harus berpegang pada kaum Habib, yang jika kalimat tersebut diperluas maknanya, maka arti dari pernyataan dia adalah jika Indonesia ingin berkah dan sejahtera, maka bangsa Indonesia harus mengikuti dan meniru kelakuan kaum Habib dalam setiap sendi kehidupannya. Pernyataan Nusron Wahid sebagai seorang menteri jelas ngawur dan sangat bertentangan dengan hati nurani kita, sebab kita semua tahu bahwa golongan Habib yang kata Nusron Wahid harus diikuti dan harus menjadi pegangan kita adalah golongan yang selama ini selalu mengacaukan stabilitas negara. Maka bayangkan saja apa yang akan terjadi jika seluruh bangsa Indonesia menuruti kata Nusron Wahid, berpegang teguh pada kelakuan bejat golongan mereka. Sebagai seorang menteri, Nusron Wahid seharusnya berpikir lebih rasional dalam menjalankan tugasnya, bekerja keras memikirkan cara terbaik untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, bukan malah gembar-gembor di depan publik mengatakan bahwa masyarakat harus mengikuti golongan Habib jika ingin Indonesia menjadi negara yang berkah. Sangat miris kursi pemerintahan di negara kita ternyata diisi manusia-manusia bermental menjijikkan seperti dia. Karena kita tahu mental seperti itu adalah mental yang dimiliki oleh manusia-manusia rendah. Mental yang dibentuk oleh golongan Habib kepada bangsa kita, supaya golongan mereka menjadi golongan dengan kasta tertinggi di bumi Nusantara. Sebagaimana bintang-bintang di langit, tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan, maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia, maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia.
Indonesia. Ada Habib di kampung kamu? Gak ada. Habib pernah singgah di kampung kamu? Gak ada juga. Oh, saya gak mau, itu kampung bawa sial pasti. Habib pernah singgah di kampung kamu? Gak ada juga. Oh, saya gak mau, itu kampung bawa sial pasti. Itu kampung bawa sial pasti. Karena itu kalau bapak-bapak semua ingin kampungnya berkah, maka harus selalu pegangan sama habaib, selalu pegangan sama Sa'adah Ba'alwi. Tidak perlu waktu yang lama setelah ia mengatakan jika ingin berkah maka harus selalu berpegang kepada golongan Habib. Tempat berkantor dia gedung Kementerian ATR BPN di Lalapsi Jago Merah. Seolah Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada umat Islam bangsa Indonesia bahwa doktrin satu wilayah akan menjadi berkah jika masyarakat berpegang kepada golongan Habib adalah sebuah dusta untuk membodohi bangsa Nusantara. Sudah waktunya kita sadar bahwa doktrin yang sengaja dihembuskan oleh golongan Habib tersebut tujuannya adalah agar kita bangsa Indonesia bisa dengan sukarela menjadi jongos-jongosnya, agar kita bangsa Indonesia menjadi rusak mentalnya sehingga menganggap diri kita adalah manusia yang sangat rendah jika dibandingkan dengan golongan mereka, padahal mereka hanyalah kaum keturunan pendatang yang dahulu kakek moyangnya didatangkan oleh Belanda untuk bekerja mencari kehidupan di negeri kita. Nusron Wahid yang sekarang menduduki jabatan dalam struktur pemerintah. Ada dua kemungkinan mengapa ia memiliki pemikiran yang sangat menjijikkan seperti yang sering dihembuskan oleh kaum Habib keturunan palsu Rasulullah. Pertama, dia memang sudah terdoktrin untuk memuja dan memuliakan golongan Habib yang dianggap sebagai zuriyah Rasulullah dan tidak peduli terhadap kajian ilmiah yang sudah membuktikan bahwa nasab kaum Habib adalah nasab palsu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Mengingat dia berasal dari lingkungan santri Nahdlatul Ulama, satu komunitas yang paling besar tertipu oleh kaum Habib beserta dengan ajaran dan juga doktrin-doktrinnya yang sangat menjijikkan jika dilihat dari segi nalar logika manusia. Kedua, ia sengaja menutupi ketidakbecusannya dalam bekerja sebagai bagian dari pemerintah, sehingga ketika ia gagal dalam mensejahterakan bangsa Indonesia, maka dia bisa beralasan jika masyarakat tidak sejahtera kehidupannya, bukan disebabkan oleh dia, melainkan karena masyarakat tidak mengikuti golongan Habib yang diklaim sebagai zuriyah Rasulullah, sehingga tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Dan apapun alasannya, baik alasan yang pertama ataupun alasan yang kedua, sungguh Nusron Wahid sangat tidak layak duduk menjadi bagian dari pemerintah, karena dia hanya akan menjadi penghambat dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045.